Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami dan bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan hari ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman, agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus, Sang Sahabat perjalanan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dosanya yang banyak telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan hutang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang banyak makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini, maka ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita ini,
imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, setiap orang suci memiliki masa lalu dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Begitu pula kata-kata orang bijak yang rendah hati. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak ditentukan oleh 1, 2, atau 3 perbuatan salah. Kesalahan besar lainnya dapat menjadi awal dari pertobatan yang sungguh, dari perubahan yang luar biasa. Injil hari ini bercerita tentang teladan dan pengajaran Yesus sehubungan dengan orang yang berdosa. Diceritakan bahwa ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Dia datang dan menemui Yesus yang sedang menghadiri undangan makan seorang Farisi. Saat bertemu Yesus, perempuan berdosa ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dan menurut Yesus, tindakan ini adalah tindakan kasih dan ungkapan imannya. Tindakan kasih dan ungkapan iman inilah yang adalah tindakan pertobatan. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, tak jarang dalam hidup ini kita bertindak seperti orang Farisi yang mengundang Yesus memberi cap kepada orang lain sebagai orang berdosa. Seringkali kita memenjarakan orang itu dengan dosanya. Kita menyimpulkan bahwa tidak ada lagi masa depan yang lebih baik untuknya. Dan hari ini, Yesus sungguh menunjukkan kepada kita sekalian sebuah teladan dan pengajaran yang luar biasa. Setiap orang dapat menjadi seperti wanita berdosa itu, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Tuhan tidak memasung orang berdosa, tetapi membebaskan dan justru mengutusnya. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, pada akhir kisah Yesus dengan jelas mengatakan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Perempuan itu tidak mengatakan bahwa aku menyesal atas dosa-dosaku. Namun ia menunjukkan dengan perbuatan bagaimana ia sebenarnya sangat rindu akan kebebasan dari dosanya. Seperti analogi orang yang dibebaskan dari hutang, Allah yang Maha Rahim mengampuni dan menerima kembali mereka yang telah berdosa. Seorang yang berhutang dibebaskan dari hutangnya, artinya Tuhan tidak memperhitungkan dosa manusia. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, bagi kita umat beriman, seringkali keberdosaan yang kita alami adalah kehendak untuk mengasihi Allah dengan lebih sungguh tidak mampu kita wujudkan. Ada kerinduan mendalam dari kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun persis bersamaan dengan itu juga ada kelemahan manusiawi yang justru membuat kita berbuat kebalikannya. Kehendak untuk semakin dekat dengan Tuhan namun gagal dan gagal. Itulah yang membuat kita merasa berdosa yang begitu besar. Jika terdapat pelanggaran, hendaklah kita saling menegur dengan sabar dan cinta kasih, serta bergaul dengan ramah. Kita hendak berusaha secepat mungkin memulihkan kesalahan agar dapat hidup dengan gembira lagi
dalam persekutuan orang beriman, baik dalam keluarga, komunitas, tempat kerja, dan di mana saja kita hidup. Demikian Mother Anselma seperti pendiri kongregasi Suster-Suster FSGM menghayati hidup dalam persaudaraan dan kesaksian iman di tengah-tengah umat, menciptakan hidup damai dan sukacita meski merasa diri ini lemah dan tak berdaya. Kasih penuh kerahiman membawa orang semakin memiliki hidup yang berarti, bermakna, dan berharga di mata Tuhan dan sesama. Saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih, saat ini kita berada dalam bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan Kitab Suci ini kita sekalian diajak untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk membuka, membaca, merenungkan, serta mewartakan sabda Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai bersama Yesus yang adalah sahabat perjalanan kita. Ajakan Yesus hari ini yang patut kita refleksikan adalah dalam kehidupan setiap hari, terkadang kita sudah merasa puas karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita menjadi tenang karena melihat orang lain jauh lebih buruk dari diri kita. Padahal ciri orang yang percaya seharusnya seperti perempuan berdosa yang menyadari keberdosaannya dan membutuhkan anugerah dari Allah. Allah akan menyadarkan betapa kita adalah manusia berdosa dan membutuhkan pengampunan. Saudara-saudari, mari kita semakin menyadari bahwa dalam segala situasi hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan yang lemah dan tak berdaya. Marilah kita mohon rahmat dari Tuhan agar hidup kita menjadi hidup yang penuh berkat, sehingga kita tetap berani dan mampu datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Dan janganlah takut, karena Yesus adalah sahabat perjalanan kita. Semoga kehadiran kita tidak menjadi penghalang bagi mereka yang hendak datang kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai sikap seperti wanita yang berdosa, berani untuk membuat aksi nyata sebagai wujud cinta kami kepadamu. Semoga kami tidak takut menghadapi situasi yang menghalangi kami untuk berjumpa denganmu. Tuhan, mampukan kami juga untuk menghantar orang lain datang kepadamu untuk menikmati sukacita dan kedamaian dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.